Ya, selamat siang teman-teman. Nama saya Costa Jeremy. Saya berasal dari kelompok 4 dan kelompok kami akan menjelaskan tentang memori. Memori adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Dan memori dibagi dalam beberapa jenis, yaitu CMOS, RAM, dan ROM. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang CMOS. Ya, yang pertama adalah CMOS dan yang biasa disebut Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah perangkat keras komputer yang berukuran kecil yang berbentuk seperti baterai dan yang biasa berada di motherboard. Dan fungsinya CMOS itu tersebut adalah sebuah RAM berukuran kecil menyimpan settingan BIOS atau Basic Input Output System, sehingga seluruh settingan boot, terus settingan tanggal dan waktu dan lain-lainnya itu tersimpan atau tertata rapi. RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori dalam sistem komputer yang berguna untuk menampung data sementara dan mengirimnya kembali untuk segera diakses dan diproses oleh prosesor. Ketika komputer dimatikan, memori yang tersimpan pada RAM akan hilang. Data akan disimpan dan hanya dipertahankan saat komputer sedang berjalan. Sebab itu penting untuk menyimpan pekerjaan yang tengah dibuat ke hard disk atau ke memori penyimpanan lainnya yang bersifat permanen. ROM, Read Only Memory. ROM adalah jenis memori aktif yang dapat bekerja ketika komputer dalam keadaan mati atau hidup. ROM merupakan sirkuit terpadu sebelum diprogram dengan data penting yang harus selalu ada untuk komputer dalam melaksanakan fungsi normal. Isi dalam ROM tidak dapat diubah atau dimodifikasi lagi. Ya, sekian tentang penjelasannya, dan penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rafid adalah tentang DRAM, SDRAM, Change Memory, dan DIMM. Perkenalkan, nama saya Rafid Asamboga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis memori. Yang pertama ada DRAM, SDRAM, Change Memory, dan DIMM. Dan DRAM itu sendiri adalah DRAM, Dynamic Random Access Memory, adalah jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam suatu sirkuit terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus disegarkan secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Yang kedua, SDRAM, Shared Core Dynamic RAM. SDRAM yang dibuat pada tahun 1996, SDRAM merupakan RAM yang sangat legendaris dan mampu bertahan lama dalam perkembangan sistem komputer. Dan yang ketiga adalah Change Memory. Change Memory adalah memori yang berukuran kecil yang bersifatnya temporary atau sementara dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Yang keempat adalah DIMM atau Dual Inline Memory Module. Dual Inline Memory Module merupakan jenis memori yang menggunakan 168 pin. Halo, saya Dita Retnofilia. Saya akan melanjutkan tentang materi macam-macam penyimpanan data. Macam-macam penyimpanan data terdiri atas dua jenis, yaitu penyimpanan data magnetik dan penyimpanan data optik. Penyimpanan data magnetik terdiri dari hard disk, disket, flash disk, zip drive, dan memory card. Sedangkan penyimpanan data optik terdiri dari CD, CD-ROM, CD-RW, ROM, dan DVD. Media penyimpanan. Yang pertama yaitu penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Cara kerjanya, pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read-write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track. Sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Macam-macam media dari magnetic disk adalah yang pertama disket.
Pada tahun 69, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca. Jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inch dan dapat menyimpan data dari 80 KB. 4 tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau writable. Perkembangan selanjutnya pada tahun 90 lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut juga zip disk. Yang kedua, hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau pelat. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpannya yang lebih besar juga membedakannya dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Yang ketiga adalah flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis. Sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50x15x6 mm. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai 1 TB. Yang keempat adalah memory card. Media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Husaini. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam media dari optical disc. Yang pertama ada CD, yang kedua ada CD-RW, yang ketiga ada DVD, yang keempat ada WORM. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang CD. CD merupakan singkatan dari compact disc atau laser optical disc, merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Selanjutnya yang ketiga ada CD-RW atau compact disc rewritable. CD-RW drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk, baik CDR disk yang tidak dapat dihapus atau CD-RW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. Selanjutnya ada DVD atau digital video disk. DVD adalah generasi selanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak diperkenalkan pertama kali. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1,321 Mbps dengan rata-rata burst transfer 12 MB per second. Yang terakhir ada WORM. CD-ROM kepanjangan dari Write Once, Read Many. Dapat ditulisi melalui komputer. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah perekaman, isinya tidak dapat diubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan. CD ini sering dijual dengan label CDR atau CD recordable. Saya Daniel Friansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja memori. Memori sendiri yaitu bagian yang paling penting dari seluruh sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan sebuah data ataupun potongan-potongan program, baik itu permanen maupun sementara. Memori itu diibaratkan sebagai sebuah papan tulis dan data itu adalah sebuah kapur maupun spidol. Pada saat kita menulis di sebuah papan tulis, data itu akan mudah kita tulis maupun kita hapus. Begitupun juga memori di dalam komputer kita. Istilah memori paling banyak digunakan yang merujuk kepada penyimpanan sementara. Di sini memori yang biasa kita gunakan yaitu RAM. CPU komputer harus secara konstan mengakses data dari sebuah hard disk untuk mengambil potongan data yang dibutuhkan. Maka hal tersebut akan dioperasikan secara lambat
Ketika sebuah informasi disimpan di dalam memori, CPU akan jauh lebih cepat dalam mengakses potongan-potongan data tersebut. RAM bagi CPU bagaikan sebuah meja untuk memasak. RAM bertugas sebagai tempat di mana bahan dan alat akan digunakan, menunggu sampai seseorang akan mengambil dan menggunakannya. Begitupun halnya dengan RAM dan CPU. Pada saat komputer dinyalakan, komputer akan menjalankan sebuah pengujian Power on Self Test atau POS untuk memastikan bahwa semua komponen utama telah berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah selesai melakukan pengecekan semua komponen utama, komputer akan menjalankan booting untuk pengambilan sebuah sistem operasi dari hard disk yang nantinya akan disimpan dan dijalankan oleh RAM sebagai media penyimpanan data sementara. Secara umum, bagian penting dari sistem operasi akan disimpan di dalam RAM sepanjang komputer menyala yang memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung kepada sistem operasi. Ketika RAM membuka aplikasi, aplikasi tersebut dimasukkan ke dalam RAM. Untuk menjaga penggunaan RAM, berbagai aplikasi hanya memasukkan bagian penting dari program pada awalnya dan kemudian memasukkan bagian lainnya ketika dibutuhkan. Contohnya pada saat kita membuka aplikasi Photoshop, dia membutuhkan memori untuk membuka sekitar 500 MB. Semakin banyak memori yang terpakai, maka semakin lambat kinerja komputer kita. Terus selanjutnya, ketika kita menyimpan sebuah file dan menutup aplikasi tersebut, file tersebut ditulis pada peralatan penyimpanan dan kemudian aplikasi tersebut dikeluarkan dari RAM. Dalam urutan tadi, setiap kali sesuatu dimasukkan atau dibuka, maka hal tersebut akan ditempatkan ke dalam RAM. CPU meminta data yang dibutuhkan dari RAM. CPU mengolahnya dan menuliskan data baru kembali ke RAM secara terus-menerus dan berulang. Dalam kebanyakan komputer, pergantian data antara CPU dan RAM terjadi jutaan kali dalam setiap detik. Ketika sebuah aplikasi ditutup, aplikasi tersebut dan setiap file yang berhubungan biasanya dihapus dari RAM untuk membuat ruang kosong untuk data baru. Tentunya RAM menggunakan aliran listrik untuk menjalankannya dan data akan hilang ketika komputer tidak teraliri listrik. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Dan semoga presentasi kami ini berguna untuk menambah wawasan kalian semua. Ya, sekian dan terima kasih.